Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, saya Anggita Yubisono dari kelas AK 21A. Di sini saya akan mereview jurnal penelitian persediaan yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen keuangan yang diampu oleh dosen Trias Arimurti, SE, MAK. Ini jurnal yang saya ambil untuk tugas hari ini adalah jurnal yang berjudul Analisis Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang pada PT Hacirat Abadi Cabang Manado. Jurnal ini ditulis oleh Sawindridiah Paraswati, Jenny Morasa, dan Hendrik Gamaliel. Terima kasih untuk mereka bertiga karena berkat jurnal yang mereka teliti itu bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas hari ini. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang, jasa, dan manufaktur perlu melakukan pencatatan akuntansi. Hal tersebut dengan adanya pencatatan agar dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, persediaan mempunyai pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut karena dari laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya, apakah mengalami keuntungan ataupun sebaliknya. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan laba rugi maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaannya. Jenis-jenis persediaan. Jenis persediaan dibagi oleh 6 kelompok. Ini ada persediaan barang dagang. Biasanya ini cuma dimasukkan barang dagang ke dalam gudang, lalu nanti dijual kembali. Biasanya ini dipakai oleh perusahaan yang menggunakan bidang usahanya itu dagang saja. Persediaan lain-lain. Biasanya persediaan ini juga dipakai oleh bidang usaha dagang. Biasanya persediaan lain-lainnya itu seperti perlengkapan gitu pembantu. Itu tuh seperti kayak plastiknya atau sendoknya kalau misalnya dijual makanan gitu. Terus ini persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku itu biasanya dipakai oleh perusahaan manufaktur untuk membuat barang. Jadi sebelum membuat barang itu harus ada bahan bakunya dulu. Jadi di sini ada persediaan bahan baku. Setelah bahan baku, di sini ada persediaan barang dalam proses atau bahan setengah jadi. Jadi antara masih setengah jadi gitu. Ini juga ada persediaan bahan penolong. Biasanya persediaan bahan penolong itu barang-barang yang sifat itu sekunder tapi penting, yang biasanya digabungkan sama bahan baku tapi bukan yang utama, jadi sekunder gitu. Tapi tidak bisa dibilang overhead. Kalau misalnya dalam catatan biaya, ini nggak bisa disebut dengan overhead, walaupun itu penolong, tapi sifatnya itu masih bahan baku yang utama. Lalu ada persediaan barang jadi. Jadi setelah barang dalam proses, itu ada persediaan barang jadi yang udah siap dijual. Dalam perusahaan manufaktur dipakainya persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, dan persediaan barang proses. Ini stepnya. Dan lalu terakhir ke persediaan barang jadi. Metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan sendiri itu dibagi dua.
Itu ada perpetual sama fisik atau periodik. Kita bahas di fisik dan periodik atau periodik dulu ya. Fisik atau periodik itu biasanya langsung menghitung barang yang masuk, tapi tidak dijadikan persediaan gitu. Jadi kalau misalnya dalam akunnya sendiri itu ditulisnya itu cuman misalnya barang masuk yang akan dijual gitu. Itu disebutnya cuman pembelian saja, nggak ada nggak ada persediaan gitu. Biasanya kan kalau misalnya perpetual itu, ini kan ada perpetual gitu ya. Perpetual itu terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan seperti pembelian, penjualan, retur pembelian, dan mencatat setiap kali atau retur penjualan. Jadi tuh kalau misalnya perpetual itu di jurnal itu ada merchandise inventory atau persediaan. Itu misalnya kita membeli barang untuk dijual, itu biasanya akan dituliskannya dalam jurnal itu merchandise inventory atau persediaan. Namun kalau misalnya di fisik atau periodik itu tidak dituliskan seperti itu. Sama halnya dengan keluar, perpetual juga dituliskan merchandise inventory-nya. Biasanya kalau misalnya perpetual itu ada 4 akun, yaitu penjualan, sales, terus metode pembayarannya, cash atau piutang, akun receivable, akun receivable atau cash. Lalu di bawahnya itu ada COGS, cost of goods atau HPP-nya. Lalu yang terakhir itu ada merchandise inventory-nya. Jadi barang masuk atau keluarnya itu bakal dihitung dengan teliti, dan HPP-nya juga harga penjualannya juga bakal dihitung. Jadi kalau perpetual itu bakal ketat banget keluar masuknya, sedangkan kalau fisik periodik itu catatnya kalau misalnya pembelian ya cuman dalam akun debitnya itu cuman paling cash gitu. Mohon maaf, akun debitnya itu pembelian atau cash. Tapi kalau misalnya di kreditnya itu metode pembayarannya kalau nggak cash ya kredit atau utang pun payable. Sedangkan kalau misalnya untuk penjualan sendiri yang periodik itu dituliskan jurnalnya hanya hanya 2 akun saja. Untuk bagian debit itu metode pembayaran seperti cash atau akun receivable atau piutang. Terus yang di bagian kreditnya dituliskan sales saja. Jadi tidak ada perincian dia keluarnya berapa atau HPP barang itu berapa. Ibaratnya tuh kalau pakai periodik itu kerja 2 kali. Karena nanti itu kita benar-benar wajib harus stock of name atau pengecekan di gudang langsung. Sedangkan prefektual juga harus dicek dalam gudang, cuman gak sesering sama fisik atau periodik. Biasanya kalau fisik periodik kan akhir bulan gitu, setiap akhir periode langsung dicek di gudang. Sedangkan prefektual sendiri itu ya sesuka-sukanya ownernya, mau 6 bulan sekali atau akhir periode juga bisa, cuman biasanya nggak sesering itu.
Metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan sendiri itu ada 3, yaitu metode first in first out atau masuk pertama keluar pertama, metode first in last out atau metode yang masuk pertama ke gudang lalu keluar paling terakhir, atau metode rata-rata atau tertimbang average. Kalau menurut sudut pandang saya sendiri itu, dari yang saya ketahui itu kebanyakan perusahaan menggunakan metode FIFO atau metode first in first out dikarenakan melihat juga ya nilai barangnya itu. Kalau seandainya katanya dalam gudang itu makanan, berarti nilai kadaluarsanya itu benar-benar pengaruh banget. Kalau misalnya dia keluar paling terakhir, berarti nanti dia yang paling mendekati masa kadaluarsa dan paling gak bakal diminatin gitu. Orang-orang bakal mikir, oh ini tuh udah mendekati masa kadaluarsa. Sedangkan kalau untuk barang sendiri, barang yang selain makanan gitu, ditakutkan kalau terlalu lama dalam gudang juga akan mengalami penyusutan. Maksudnya kayak seperti kerusakan, kerugian, karena udah nggak bisa dijual lagi. Kalau dalam kasus dalam jurnal ini, ada mereka tuh kan ngeceknya 6 bulan sekali dari yang saya review ini. Jadi jika ada kesalahan atau kerusakan, mereka bakal mengecek lagi di dalam ini, dalam pembukuannya, lalu akan mereka retur kembali ke Jakarta. Dari jurnal yang saya review hari ini, ulasannya dari jenis penelitiannya itu adalah metode kualitatif dan deskriptif. Dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang mereka dapatkan itu langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Dalam hal ini adalah PT Hasrat Abadi Cabang Manado. Maksudnya itu, jadi mereka itu langsung wawancara kepada bidang akuntingnya, karena mereka juga melihat laporan laba rugi dari perusahaan tersebut, membandingkan antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Tempat dan waktu dilakukan di PT Hasrat Abadi Cabang Manado, Jalan Komo, Luan, Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Jangka waktu penyusunan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai selesai. Jadi kesimpulannya, metode pencatatan persediaan yang dilakukan oleh PT Hasrat Abadi Manado menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Seluruh pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan sistem sehingga mempermudah untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Pemeriksaan fisik yang dilakukan PT Hasrat Abadi Cabang Manado selama 6 bulan sekali. Untuk persediaan jenis motor, Hasrat Abadi Manado menilai secara khusus pemeriksaan ini dilakukan oleh tim internal audit dari kantor pusat Jakarta dan disaksikan oleh bagian administrasi dan bagian gudang. Dalam pemeriksaan fisik tersebut, terkadang perusahaan menemukan ketidakcocokan antara barang dagangan yang di gudang dengan data tersedia yang ada di sistem. Dalam hal ini, perusahaan melakukan verifikasi kembali atas data yang ada. Biasanya penyebab terjadinya kesalahan pencatatan adalah kelalaian karyawan atau human error dan double interface. Baik,
saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, disengaja maupun tidak. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.